Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita banyak untuk masalah nasab kita sudah tetap ya, kita husnudzon. Kita tidak membela siapa-siapa, kita menghormati semua orang dan kita tidak berhak untuk menghina siapapun dan merendahkan siapapun, apapun model orangnya. Meskipun pendosa. Husnudzon diulang berulang kali, husnudzon itu benar meskipun salah. Suudzon itu salah meskipun benar. Itu kaidah. Sekarang ada pertanyaan begini. Tapi ini sebenarnya nggak usah sebenarnya. Tapi ini memang disampaikan. Tidak untuk orang lain tapi untuk kita sendiri. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah yang tulis siapa? Imam Nawawi Al-Bantani. Syarah dari kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Jadi beliau mensyarahi kitab Bidayatul Hidayah, dinamakan kitab Maraqil Ubudiyah fi syarhi Bidayatul Hidayah lil Ghazali, Imam Ghazali. Disebutkan di sini, perhatikan. Wa afada ba'dhum anna man intasaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mempunyai nasab kepada Rasulullah, wa huwa min auladi Sayyidina Al-Hasani wal Awil Husaini, termasuk cucu dari Sayyidina Hasan dan Husain, wa huwa ghairu alimin, dan dia ini bukan orang alim, jadi keturunan Nabi tapi yang nggak alim. Keturunan Nabi itu kan nggak harus Habib kan, Wali Songo kan ya Nabi kan itu ya. Keturunan Nabi tapi nggak alim. Yafuqu ala ghairihi mimman yusawihi fi rutbati bi sittina darajah. Dia ini kehebatan derajatnya mengungguli, melebihi derajatnya 60 orang biasa yang sama-sama nggak alimnya. Habib atau keturunan Nabi nggak alim, orang biasa nggak alim, derajatnya lebih tinggi yang keturunan Nabi 60 derajat. Sama-sama nggak alimnya ini. Sekarang kalau begini, wa annal alim alladzi lam yunsab ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Orang alim yang tidak dinasabkan kepada Rasulullah atau lam yunsib ila rasul ilaihi sallallahu alaihi wasallam, alim tapi bukan keturunan Nabi. Orang biasa, alim tapi biasa. Yafuqu ala ghairil alimi, orang ini mengungguli, melebihi derajat orang yang selain alim, miman intasaba ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisitina darajah. Orang alim bukan keturunan Nabi, derajatnya lebih tinggi 60 derajat daripada orang enggak alim meskipun keturunan Nabi. Perhatikan. Jadi orang alim itu derajatnya 60 kali lebih tinggi daripada yang enggak alim meskipun dia itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Jadi orang alim itu istimewa sekali. Makanya sampai Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Tetapi ingat, ini berulang kali bukan untuk orang lain. Kalau orang itu alim, dia meskipun tahu ini nggak ngefek. Kenapa? Mana ada orang alim itu ngaku dirinya alim? Mana ada orang alim merasa dirinya alim sehingga dia merasa lebih baik daripada siapapun? Kalau dia alim, dia tidak akan merasa lebih baik dari siapapun dan nggak akan merendahkan siapapun dan nggak akan memandang rendah siapapun dan nggak akan memandang dirinya hebat sekalipun. Itu orang alim berarti. Ini artinya apa? Untuk kita memuliakan orang yang alim. Dan kita berusaha jadi orang yang alim dan kita berusaha semangat untuk belajar menjadi orang yang alim, berilmu. Muliakan ilmunya. Dia masih ingat cerita. Yang cerita Gusmi di YouTube banyak. Dinisbatkan oleh yang Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu suatu kita ngaji. Di sampingnya ada Kiai Jazuli. Kiai Jazuli itu ayahnya Gusmi. Gusmi cerita Kiai Hasyim Asy'ari itu ngaji ya. Ada seorang habaib. Dia itu mata-mata enteng gaya. Kakek pola, kemudian nggak dihargai sama Kiai Hasyim Asy'ari. Protes. Kiai, ana minal habaib. Gitu. Apa Kiai Hasyim Asy'ari? Kiai Hasyim Asy'ari marah. Kiai Hasyim Asy'ari kan luar biasa. Kuatnya itu luar biasa Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari marah. Asyarafu atau asyarifu bil adab. Walaisa bin nasab. Man laisal alaihi adab fa alaihi santab. Iya, itu bahasa Jawa itu. Santap. Kiai Hasyim Asy'ari Gusmi yang menirukan.
asyarafu atau asyarifu atau al-karamu itu ya. Kemuliaan itu dengan adab, bukan dengan nasab. Orang nggak punya adab santap gitu. Makanya Kiai Jazuli mengatakan pada Gusmi, anak turunku tidak saya kasih tahu nasab dan keturunanku kecuali hanya sekedar saja. Oh, Kiai Jazuli itu gitu. Tapi Gusmi menyambungkan nasab sampai Rasulullah sampai Joko Tengkir juga. Gusmi itu. Gusmi juga keturunan Nabi itu, Habaib itu. Yang dipanggil Habaib kan keturunan Balawi. Jadi Gusmi itu ya juga keturunan Nabi kan gitu. Dari Joko Tengkir sampai Rasulullah. Gitu. Tapi Kiai Jazuli saya nggak mau kasih tahu anak-anak saya. Nah, supaya tidak bangga dengan nasabnya. Tapi dengan keilmuan dan akhlaknya. Maka berulang kali Rasulullah itu bersabda dalam Musnad Ahmad ya. Dalam Musnad Ahmad beliau bersabda, ya ayuhan nasu ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid ala la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajami ala arabi wala ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Gak ada kemuliaan Arab, gak Arab sama saja. Hitam, putih, merah gak ada sama saja. Yang penting takwa. Buya ini kemarin ketika di Syria, bukan kemarin, waktu di Syria itu ada anak Britania, orang Amerika, hitam, kulit hitam. Dia itu ngomong sama Buya, ya cerita teman kan. Kenapa kamu masuk Islam gitu kan? Iya, saya itu sama Islam itu takjub. Kenapa hebat sama Islam? Karena Islam itu nggak beda-bedakan kasta dan suku. Karena di Amerika itu kulit hitam itu nomor 2. Jadi orang hitam itu akhirnya masuk Islam gara-gara Islam nggak beda-bedakan suku dan ras. Nah itu, jadi luar biasa. Kesimpulannya adalah orang alim itu derajatnya sangat mulia daripada orang yang nggak alim. Tapi kalau Habib alim, keturunan Nabi ke alim, wah malah lipat-lipat itu kemuliaannya. Tapi kata Mbah Mun, Syekhuna juga beliau masih ingat, sebenarnya keturunannya itu tidak harus dari laki-laki, dari perempuan pun bisa termasuk nutfah nubuwah bahasanya beliau itu. Nutfah itu apa? Percikan kenabian, meskipun perempuan nasabnya sambung itu. Kata Mbah Mun juga. Jadi orang itu kata beliau, pokoknya kalau ada orang kok dia itu berdakwah mempersoalkan agamanya Allah, itu besar kemungkinan dia itu punya nutfah nubuwah gitu, punya percikan kenabian gitu. Meskipun dari jalur perempuan. Ini Mbah Mun, Syekhuna juga ngomong begitu. Biasanya kalau orang itu berdakwah istiqomah, itu ada, kalau Syekhuna bahasanya itu ono lampu ndukure gitu. Atasnya itu ada lampunya. Nek bahasanya Mbah Mun itu ada nutfah nubuwahnya. Kalau orang itu mau berjuang di masyarakat dalam bidang agama dan berdakwah. Itu. Maka yang sepertinya ini dia pernah dengar, tapi sekali dengarnya. Di Indonesia itu ternyata, ini dia pernah dengar sekali. Kalau yang lainnya ini sering sekali, tapi langsung masuk karena baru, menurut dia baru. Di Indonesia ini 85% Indonesia itu keturunannya Rasulullah SAW. Penelitian 85%, bayangkan coba. Dia lupa dan sulit nyarinya, dan baru itu, tapi susah mencarinya karena itu TikTok kan disektoral itu. Kalau nggak salah TikTok lupa dia itu. Jadi 80% keturunan Nabi Indonesia itu. Hati-hati rek. Masih ngetombres Wali Songo ya. Wah, nah, masih gak bangir Wali Songo. Orang Wali Songo itu kan menyesuaikan kan ya. Orang Arab kan macam-macam. Jadi kesimpulannya kita harus mulia dengan adab, dengan ilmu, bukan membanggakan nasab, keturunan, kabilah, suku, dan kelompok tertentu. Gak boleh merendahkan siapapun, gak boleh meremehkan siapapun, gak boleh merasa lebih baik dari siapapun. Itu sudah kaidah ittifaq, sepakat itu. Kalau sudah sepakat begini, untuk apa kita saling membanggakan keturunannya masing-masing, menjatuhkan orang lain, gak fungsi lagi. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.